Oke guys, balik lagi di channel Bang Bewok. Kali ini gue mau bikin tutorial gimana caranya ngebuka ban serep nih, cover ban serep dan nurunin ban serep. Nah ini kita mesti buka logo Toyota ini nih, kita congkel pakai kunci, bukan pakai kunci starter ya. Itu harusnya ada kunci yang buat buka kuncian di dalamnya. Ini agak susah sih memang. Kita mesti congkel dulu tuh kuncian covernya. Nah tuh baru kelihatan itu semacam gembok sih. Kita bukanya pakai kunci yang jadi satu sama kunci starter. Di sini gua agak kesulitan ngebukanya karena memang apa ya, dia agak agak susah dibukanya. Ini yang mesti diperhatiin nih. Jadi kita begitu kita masukin anak kunci ke dalam situ, itu tuh kayak kayak mengkait gitu, harus dirasain sih pelan-pelan. Nah ini gue lagi ngepasin gimana caranya bisa kebuka ininya, apa, gemboknya itu agak susah karena memang kalau dia nggak pas tuh nggak bisa langsung keluar ini gemboknya itu tuh yang bulat itu. Mesti benar-benar dirasain pakai feeling ya nyongkelnya. Ya ini kan antisipasi aja kalau misalkan kita lagi ada keadaan darurat di jalan, supaya mempermudah teman-teman juga nih caranya. Siapa tahu ada yang belum tahu kan. Tapi menurut gue lebih enak ini kalau diganti sama cover yang kain, jadi lebih gampang. Nah ini gue udah bisa ngebuka tuh, itu segampang itu sih, cuman memang ngepasin anak kuncinya ke rumahnya gembok itu agak susah. Nah ini setelah kebuka itu di dalam situ ada baut lah, mur yang harus kita buka pakai kunci roda. Nah ini gue buka pakai kunci roda yang sebetulnya toolkit standar dari si Toyota Rush. Ini ngebukanya tuh berlawanan dengan arah jarum jam ya. Kalau nguncinya itu searah jarum jam, itu gue muternya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah itu udah kita putar begitu, murnya kita ambil, bentuknya kayak gitu ya. Itu sebetulnya ya kunci utama pengaman ban serep. Kan sekarang lagi rame nih, ada yang nyolongin ban serep mobil ya. Nah ini sebenarnya kalau itu sampai nggak ada tuh, sebenarnya gampang banget ngebuka ban ini, karena tinggal tinggal buka covernya aja nih. Ngebukanya tuh kan tinggal di belakang cover ban ini tuh ada semacam kain, itu kita congkel dikit, bisa kita putar-putar juga nih, kayak gue lagi cobain nih ngepasin, nyari celahnya supaya kain kulit itu, kulit ya bukan kain banget sih itu. Nah itu kalau misalkan nggak pernah diturunin bertahun-tahun, ban serep nggak pernah turun bertahun-tahun, ngebukanya agak susah karena dia pasti jadi lengket. Nah ini gue udah mulai bisa gue tarik, udah mulai bisa kebuka nih. Tapi emang lebih PR sih ya kalau pakai ban serep konde begini, ngebukainnya benar-benar mesti pas ya. Seenggaknya ini jadi gambaran nih teman-teman nih, kalau misalkan ada kejadian darurat di yang nggak kita pengenin gitu kan di jalan kita alamin. Nah, ini udah gue buka, bisa gue buka tuh, baru kelihatan ban serepnya. Nah si ban serep ini kalau mau kita turunin, itu dia ada 3 kunci lagi yang harus, 3 mur lagi yang harus kita buka tuh, di atas 2 di bawah 1 kayak gitu. Ngebukanya pakai kunci roda yang tadi, dan itu berlawanan dengan arah jarum jam ya kalau ngebuka. Itu mesti diingat dan diperhatiin juga tuh teman-teman, supaya nggak nanti ternyata muternya searah jarum jam malah ngencengin, bukannya malah ngebuka. Oh ini juga satu perhatian nih yang perlu diperhatiin. Misalkan nih ya teman-teman, ban serepnya udah pernah turun pas di bengkel, minta tolong sama montirnya pas nanti ngunci itu jangan pakai air gun yang itu loh, yang biasa buat cepat banget itu, yang pakai mesin itu. Karena nanti kita pas keadaan darurat tuh ngebukanya susah banget, karena jadi keras banget kan, kita perlu effort tenaga yang cukup gede tuh ngebukanya. Kalau misalkan kita nguncinya pakai tangan doang, itu kan nggak gitu susah ya. Nih ini gua udah ngebuka baut yang kedua nih, mur yang kedua tuh sangat gampang gitu. Kalau
kalau masang ban serepnya dan nguncinya cuman pakai tangan, tapi kalau pakai pakai mesin, pakai airgun, apa sih namanya, airgun kali ya, sebut aja gitulah, gue nggak tahu, koreksi aja ya teman-teman kalau salah. Itu agak susah nanti ngebukanya gitu. Memang sih PR-nya ban serep model konde gini ya kayak gini sih. Cuman itu tadi, kalau misalkan covernya udah pakai cover yang kain yang biasanya merek Jeep, terus yang biasanya bisa kita custom order tampilannya, warnanya, itu lebih enak tuh. Jadi nggak perlu buka gembok yang tadi gua kasih lihat itu yang ngepasin kuncinya itu. Gitu sih teman-teman. Cuman ya resikonya eh, ban serep kita lebih mudah kecolongan kalau kalau nggak kita amankan lagi dengan gembok tambahan. Harus kita pasangin gembok lagi tuh kalau kita pakai cover yang kain begitu. Itu ya nggak boleh lupa tuh, karena yang namanya ban serep kan memang jarang dipakai, cuman kan pasti sewaktu-waktu kita butuhkan. Nah, ini udah bisa gue turunin nih, gue buka kayak gitu. Oke, udah bisa diturunin. Ya ini ban serep Toyota Rush baru. Misalkan kalau udah kayak gini, kita tinggal ganti bannya. Ban mana yang perlu apa yang ada kerusakan, yang kebocoran, nah itu tinggal ganti. Terus ban lamanya kita pasang lagi. Mungkin segitu aja kali ya teman-teman ya, tutorial ngebuka ban serep nih. Karena ya gue nggak tahu ya, mungkin aja ada yang nggak tahu. Yang alat utamanya sih ini nih yang gue kasih unjuk tuh, kunci roda sama kunci yang silver ini yang nempel sama gemboknya, itu penting banget. Oke, gua rasa cukup sekian tutorial ngebuka ban serep si Toyota Rush ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin belum tahu ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Makasih.